Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, mari kita simak nasihat Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus yang insya Allah sangat berharga bagi perjalanan hidup kita, tentang bagaimana cara agar kelak kita diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau yang agung. Pemberi syafaat yang paling agung kelak di padang mahsyar adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah syafaat ini seringkali dipandang remeh sama orang yang suka ibadah. Kadang orang kalau udah suka ibadah merasa dirinya pede selamat, terus nggak butuh pertolongan, ya nggak butuh pertolongan, merasa bisa jalan ke surga sendiri, nggak butuh bantuan. Nah ini perasaan seperti ini termasuk bagian daripada tipu daya setan. Tipu daya iblis dan anak buahnya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita gak bisa menyelamatkan kita kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diizinkan bagaimana? Amal itu kan butuh diterima. Betul ya? Sholat butuh diterima, puasa butuh diterima. Lah yang terima siapa? Allah. Nah kalau diterima sama Allah Ta'ala, kemudian dirahmati Allah, maka baru akan diizinkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau amal tersebut membuat senang baginda Muhammad SAW. Menyenangkan Rasulullah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupku baik untuk kalian, wafatku baik untuk kalian. Nanti amal kalian akan dibawa ke langit melewati aku. Kalau baik, maka aku bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau amalnya itu buruk, aku mintakan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau Nabi seneng, disyukuri sama Nabi SAW, baru amalnya naik ke atas. Jadi yang nyensor nih masuk amal ini baik atau enggak baik ya, lulus enggak lulus ya, itu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Kalau disensor sama Rasul ini baik, Alhamdulillah ini baik, lewat. Yang enggak baik enggak boleh lewat dulu. Nabi enggak mau ada amal umatnya yang enggak baik naik ke atas, enggak mau. Maka sama Nabi SAW orangnya dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian daripada syafaat, bagian daripada syafaat. Karena itu kita disuruh cari syafaat. Di dunia biar dapat syafaat, di kubur dapat syafaat, kebangkitan dapat syafaat, di padang mahsyar dapat syafaat, jalan menuju surga dapat syafaat, sehingga masuk surga dengan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sementara gak akan dapat syafaatnya Rasul SAW kalau kita sekarang gak sungguh-sungguh pengen. Kan syafaat itu bagian daripada kita minta ya. Nah kalau minta nanti dikasih. Nah kalau gak minta nanti gak dikasih. Siapa yang gak dapat?
yang meninggalnya enggak husnul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena kadang orang meninggal ya KTP-nya Islam. Dilihatnya sebagai muslim. Kita selenggarakan jenazah sebagaimana seharusnya seorang muslim. Tetapi antara dia dengan Allah yang tahu Allah. Na'udzubillah min dzalik, ternyata pada detik-detik terakhir ruh akan keluar, hatinya pindah pada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik, itu namanya su'ul khotimah. Gak bisa ada bersyafaat. Tapi kalau detik-detik terakhir antara dia dengan Allah, dia iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia husnul khotimah. Modelnya seperti apapun akan dapat syafaat. Nah, ciri-ciri orang yang akan husnul khotimah adalah orang yang terus mendekati Nabi Muhammad SAW. Fafirru ilallah, kejar Allah. Nah, kejar Allah itu dengan bagaimana? Mengejar orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mengejar amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Kejar itu. Nah, kita mengejar Nabi Muhammad SAW. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ngasih satu amalan yang luar biasa. Kalau kita pengen dapat cintanya Nabi Muhammad SAW, karena dengan cintanya Rasulullah kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, carilah kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW dengan cara berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya Rasulullah, baik pada istrinya Rasulullah, ya, kepada menantunya Rasulullah, kepada putra putri Rasulullah SAW, kepada orang tuanya Rasulullah, leluhurnya Rasulullah, kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Berbuat baik kepada mereka semua. Itu akan membuat senang Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Kafil adza. Jaga diri kita jangan sampai mengganggu keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena mengganggu keluarga Rasulullah itu mengganggu Rasulullah. Mengganggu Rasulullah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih gambaran begini. Bapak ibu punya cucu. Bapak ibu punya cucu. Cucunya diganggu orang. Bapak senang atau marah? Mungkin cucunya diam, gak ngapa-ngapain. Diam cucunya, tapi kira-kira Anda sebagai kakek, sebagai nenek marah atau enggak marah? Marah, gak suka, ya enggak suka. Ini manusia dan itulah bagian dari sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengganggu keluarganya Rasulullah ya hatinya gak suka, sedih gitu. Kalau ada yang mengganggu keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada yang menyenangkan, Rasulullah akan suka. Rasulullah akan senang. Nah, di akhir zaman ini hati-hati karena di dunia maya kadang ada orang-orang yang kita nggak tahu itu Muslim atau musuhnya Islam, nggak ngerti. Dunia maya kan identitas nggak jelas. Orang itu udah nyinyir keluarga Nabi Muhammad SAW, nyinyir ulama dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Gak usah ditanggapin, gak usah diikutin. Gak usah ditanggapin, gak usah diikutin. Ya, kita tetap pada thariqah mustaqimah, jalan yang lurus, lempeng. Cintai semua keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga nasihat-nasihat yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita, dan menjadi penerang jalan hidup kita ke depannya. Pedoman dalam menghormati habaib adalah hormat kita kepada keturunan Nabi Muhammad SAW karena melihat ikatan nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Sama halnya rasa hormat anak kepada orang tuanya. Anak harus menghormati orang tuanya meskipun keilmuan dan kesolehan si anak jauh melampaui orang tuanya. Kalau orang tua melakukan keburukan, maka bencilah pada perbuatan buruknya, bukan benci kepada orangnya. Berikanlah nasihat dengan bahasa yang halus dan santun. Pegangan ini
untuk kita yang bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.